Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lemma 2.3.4 di mana berbunyi batas atas U dari himpunan tak kosong S merupakan subset dari bilangan real adalah supremum dari supremum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat S epsilon elemen S demikian hingga U dikurang epsilon lebih kecil dari S epsilon. Nah, yang akan dibuktikan adalah U dikurang epsilon lebih kecil dari S epsilon. Nah, karena tadi dikatakan di sini jika dan hanya jika, maka kita akan membuktikannya dengan dua arah, yaitu dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan membuktikan dari kiri ke kanan. Nah, tadi dari kiri ke kanan ya, berarti ini. Batas atas U dari himpunan tak kosong S merupakan subset dari bilangan real adalah supremum S. Jadi diketahui U sama dengan supremum S dan epsilon lebih besar dari 0. Karena U dikurang epsilon lebih kecil dari U, nah ini dia merupakan sifat dari bilangan real, yaitu A dikurang B pastilah lebih kecil dari A. Contohnya tuh 2 dikurang 1 pastilah lebih kecil dari 2. Dan U dikurang epsilon bukan batas atas dari S. Menurut lemma 2.3.3 yang berbunyi, bilangan U adalah supremum dari himpunan tak kosong S merupakan subset dari bilangan real jika dan hanya jika memenuhi A S lebih kecil dari U untuk setiap S elemen S. Yang B, jika W lebih kecil dari U, maka ada beberapa bilangan S aksen elemen S sedemikian hingga W lebih kecil dari S aksen. Nah, jadi bentuk dari U dikurang epsilon lebih kecil dari U ini kan bentuknya nih sama-sama lemma 2.3.3 yang W lebih kecil dari U. Nah, dan U dikurang epsilon bukan batas atas dari S. Kenapa? Karena yang pertama U ini merupakan bilangan yang lebih besar dari U dikurang epsilon. Kemudian menurut lemma 2.3.3 tadi yang kedua. Jadi menurut lemma 2.3.3 tadi yang ini maka menghasilkan S epsilon elemen S. S epsilon elemen S ini dia. Kalau di sini tadi kan ini kan tadi U dikurang epsilon lebih kecil dari U. Nah, kalau di sini kita umpamakan U dikurang epsilonnya itu adalah W. Nah, W dikurang U yaitu di sini kita umpamakan U dikurang epsilon lebih kecil dari U. Nah, jadi di sini kan tadi maka menghasilkan beberapa bilangan dari S aksen elemen S. Di sini S aksen ini kita umpamakan di sini dalam pembuktian yaitu S epsilon. Kita menggunakan S epsilon. Jadi maka menghasilkan S epsilon elemen S atau beberapa bilangan S epsilon anggotanya dari S dan itu harus lebih besar dari U dikurang epsilon. Maka menurut lemma 2.3.3 terbuktilah bahwa U dikurang epsilon lebih kecil dari S epsilon. Baiklah, saya akan menjelaskan dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri tadi, ini berarti dari kanan ke kiri. U dikurang epsilon lebih kecil dari S epsilon. Maka diketahui U dikurang epsilon lebih kecil dari S epsilon. Jika U adalah batas atas dari S, misal ada bilangan W lebih kecil dari U, maka kita bisa ambil epsilon sama dengan U dikurang W. Kenapa diambil epsilon sama dengan U dikurang W? Karena tadi U
merupakan bilangan yang lebih besar dari W. Jadi kita bisa ambil epsilon sama dengan U dikurang W. Maka W sama dengan U dikurang epsilon lebih kecil dari S epsilon. Nah, berdasarkan lemma 2.3.3, U merupakan batas atas dari S, seperti yang kita jelaskan tadi dalam pembuktian dari kiri ke kanan. Dan U sama dengan supremum S. Ini menurut definisi 2.3.2. Jadi, menurut dua pembuktian yang telah kita lakukan dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan, maka terbuktilah bahwa U dikurang epsilon lebih kecil dari S epsilon.